Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang farmakognosi karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Karbohidrat adalah salah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula pati dan serat yang mengandung atom C, H, dan O dengan rumus kimia CnH2ON. Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat tubuh berasal dari karbohidrat. Penggolongan karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida atau gula sederhana. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang merupakan molekul terkecil karbohidrat. Dalam tubuh monosakarida langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus dan masuk dalam peredaran darah. Monosakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada glukosa, disebut juga dekstrosa yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua ada fruktosa, disebut juga levulosa. Zat ini bersama-sama glukosa terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, terutama dalam madu, yang menyebabkan rasanya manis. Yang ketiga, galaktosa, berasal dari pemecahan disakarida. Kemudian penggolongan dari karbohidrat yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah gabungan dari 2 macam monosakarida. Dalam proses metabolisme, disakarida akan dipecah menjadi 2 molekul monosakarida oleh enzim dalam tubuh. Disakarida juga dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ada sukrosa, terdapat dalam gula tebu dan gula aren. Dalam proses pencernaan, sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang kedua ada maltosa, hasil pecahan zat tepung pati yang selanjutnya dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Dan yang ketiga ada laktosa atau gula susu. Banyak terdapat pada susu. Dalam tubuh manusia, laktosa agak sulit dicerna jika dibanding dengan sukrosa dan maltosa. Polisakarida atau karbohidrat kompleks. Polisakarida merupakan gabungan beberapa molekul monosakarida terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada pati, merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat dalam bentuk pati. Yang kedua ada serat, merupakan komponen dinding sel tanaman yang tak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Yang ketiga ada glikogen, disebut juga pati binatang, adalah jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di hati dan otot dalam jumlah kecil sebagai cadangan karbohidrat. Biosintesis karbohidrat. Biosintesis karbohidrat merupakan komponen utama dalam suatu makanan yang merupakan sumber energi yang utama bagi setiap organisme hidup. Metabolisme intermediat ini mencakup bidang luas yang tidak hanya proses metabolik yang dialami oleh masing-masing molekul saja, tetapi juga interrelasi dan mekanisme yang mengatur arus metabolit untuk dapat melewati proses-proses atau tahapan-tahapan tersebut. Proses metabolisme itu kemudian digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pertama ada anabolisme, penyatuan atau pembentukan. Anabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar, atau dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk penyusunan atau sintesis molekul. Yang kedua, ada katabolisme atau pemecahan. Katabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan diproduk di akhirnya molekul kecil, atau dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Yang ketiga ada amfibolisme atau persimpangan. Reaksi ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antara reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme. Kemudian ada beberapa metabolisme yang terjadi pada biosintesis karbohidrat, yaitu yang pertama ada glikogenesis. Glikogen adalah bentuk karbohidrat yang utama dalam tubuh hewan dan merupakan polimer alfa glukosa yang bercabang. Glikogenesis adalah proses sintesis dari glukosa menjadi glikogen. B. Gluconeogenesis.
Gluconeogenesis adalah proses pembentukan deglukosa dari prekursor yang bukan karbohidrat. Karena prekursor yang digunakan bukan karbohidrat, maka sumber karbonnya adalah sejumlah prekursor glukogenik yang terutama berasal dari asam amino, L-laktat, atau gliserol. C. Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. D. Glikolisis asam pirufat. Kata glikolisis berarti menguraikan gula. Glikolisis adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran atau katabolisme. Satu molekul glukosa atau 6C menjadi 2 molekul senyawa pirufat atau 3C yang berlangsung di dalam sitosol. Glikolisis merupakan reaksi katabolisme atau pembongkaran. Gula dan obat mengandung gula. Secara umum karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa diperoleh secara alami dari berbagai jenis makanan seperti buah-buahan atau fruktosa, susu atau laktosa, dan gula pasir atau sukrosa. Pada proses pembuatan kue, coklat, dan permen, sukrosa biasanya digunakan sebagai pemanis. Berikut sejumlah obat yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Yang pertama itu steroid atau juga disebut dengan kortikosteroid. Steroid adalah obat yang digunakan untuk mengobati inflamasi seperti rheumatoid arthritis, lupus, dan alergi. Steroid yang paling umum contohnya hidrokortison dan prednison. Namun, steroid digunakan untuk mengobati ruang kulit atau inhaler yang digunakan untuk mengobati asma, tidak menimbulkan masalah terhadap kadar gula darah. Yang kedua, obat gangguan kecemasan. Untuk gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan masalah mental lainnya. Obat-obat yang termaksud ke golongan ini seperti clozapine, olanzapine, risperidon, dan quetiapin. Yang ketiga itu pil KB. Yang keempat, antihipertensi. Obat antihipertensi untuk mengobati tekanan darah tinggi seperti beta blocker dan diuretik thiazid dapat sedikit meningkatkan gula darah. Yang kelima, statin untuk menurunkan kolesterol. Yang keenam, adrenalin untuk mengobati reaksi alergi parah. Yang ketujuh, obat asma dengan dosis tinggi atau obat asma dalam bentuk suntikan. Yang kedelapan, isotretinoin untuk mengobati jerawat. Yang kesembilan, tacrolimus yang umumnya diberikan dokter setelah pasien menjalani transplantasi organ. Yang ke-10, beberapa obat HIV dan hepatitis C. Oke, cukup sekian materi yang kami bawakan dari kelompok 1. You can enjoy this video, so thank you.